Salam kasih dan damai untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Bersama edisi Rabu 6 Oktober 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Bilangan 5 ayat 23 sampai 31. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, yang setia memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh datang di hadapan hadirat Allah. Kami boleh mempersiapkan hati kami untuk diisi kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, sehingga kami bertumbuh dari pengajaran-pengajaran firman Allah, dan Roh Kudus menolong kami. Dan firman ini kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabdamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bilangan 5 ayat 23 sampai 31. Firman berbunyi demikian. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Amin. Tema kita hari ini, berbuat serong akibatnya fatal. Puntu tumang nama aga utang maruru, yamutu kasanggangan. Bagian ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong atau mencemarkan dirinya dengan sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk. Jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain, maka air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya. Melalui bacaan ini, kita diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini, ada orang, tidak terkecuali orang Kristen, yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina, tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Perbuatan serong atau berzina sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukannya dan mendatangkan akibat
berakibat yang fatal. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Demikian pun rumah tangga orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh, yang telah dipersatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah. Sehingga wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan, sambil terus-menerus memohon hikmat Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup karunia-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberikan pengajaran yang sangat berarti bagi kami. Menjalani kehidupan ini dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu sehingga menjaga kekudusan pernikahan dan benar-benar memelihara rumah tangga yang Tuhan anugerahkan itu menjadi rumah tangga yang takut dan setia taat pada Allah. Sehingga perjalanan kehidupan rumah tangga setiap anak-anak Tuhan selalu dipeliharakan dalam bingkai kasih Tuhan yang ajaib. Bapa di sorga, kami berdoa, perjalanan kami hari ini, kami mohon perlindungan dan kasih-Mu dalam melakukan tugas, pekerjaan, dan aktivitas tanggung jawab masing-masing kami. Kami mohon perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, kekuatan baru, semangat yang baru, dan Roh Kudus memimpin setiap kami. Apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Apa yang kami lakukan hari ini membawa kesuksesan. Apa yang kami lakukan hari ini di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Dalam kondisi dan keadaan apapun mereka, Tuhan berkati. Ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lalai ketuk batin mereka, sadarkan mereka. Bahkan yang mengalami perkara-perkara hidup, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang berulang tahun menikmati keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan, sembuh dari penyakit, Tuhan sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Orang tua kami menikmati masa tua, hari tua, dan masa pensiun. Tuhan peliharakan mereka tetap sehat dan menikmati setiap berkat-Mu, dan senantiasa juga bersyukur dan memuliakan Engkau. Berkatilah pemerintah kami, pemimpin kami hari ini ditambahkan hikmat, menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Bahkan penanganan COVID kiranya terus diprioritaskan oleh pemerintah, pelaksanaan vaksin, sehingga wabah ini ditangani dengan baik dan wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Berkati TNI Polri yang mengamankan bangsa dan negara ini, semua yang bertugas, Tuhan berkati. Berkatilah kehidupan kami hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini syukur dan doa kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Tuhan. Demikian renungan bersama pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.